Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 43. Popularitas Chu Chen. Sebuah pernyataan yang meremehkan. Song Yan mengerutkan kening dan tanpa sadar mengambil langkah maju untuk melindungi Chu Chen. Kompi Bei Chen akan berlayar di Gedung Jintan, dan Chu Chen dipukuli dan diusir dari Gedung Jintan oleh penjaga keamanan kota Jintan saat ini. Akankah dia berani menginjakkan kaki di tempat ini di masa depan? Jika aku tahu sebelumnya, aku akan membawa Xiao Qiu bersamaku, bisik Song Yan. Chu Chen tersenyum dan berkata dengan tenang, "Sayang, aku juga sangat pandai bertarung." Song Yan, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Chu Chen menggunakan tempat sampah untuk menyerang Ye Sao Huang dan Rong Dong, tapi dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Namun satpam di Gedung Jintan tidak diragukan lagi adalah satpam terbaik. Song Yan mengeluarkan ponselnya. Dia ingin memanggil polisi. Ini adalah satu-satunya cara yang terpikir olehnya untuk menyelamatkan Chu Chen. Chu Chen mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. "Izinkan saya menelepon saudara Bei." Song Yan mengangguk. Chu Chen tidak bersembunyi dan langsung mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. "Panggil bantuan." Qian Busao tertawa bercanda dan melupakan rasa sakit di tubuhnya. Dia membuat kesalahan di Gedung Jintan dan tidak ada gunanya menelepon siapapun. Tidak ada yang berani mencampuri urusan keluarga Huang, dan mereka tidak bisa. Saya juga mendengar bahwa menantu dari keluarga Song telah ditemukan oleh tuan muda dari keluarga Xia di Yangcheng. Sebuah suara tiba-tiba datang, dan Rong Dong datang dengan cibiran bercanda di wajahnya. "Chu Xiaomi, kamu mungkin tidak. Kamu tahu, keluarga Xia tidak ada hubungannya dengan keluarga Huang. Kamu bertempur di Gedung Jintan, tapi kamu menamparkan wajah keluarga Huang." Chu Chen menoleh dan tersenyum. "Tuan Dongrong memang ada di sini juga." Wajah Rong Dong menjadi gelap. "Nama keluargaku Rong dan namaku Dong. Jika saya ingat dengan benar, di Imperial Court Hotel, Master Dongrong berkata secara pribadi bahwa jika saya keluar dari Imperial Court dengan selamat dan nyenyak, nama Anda akan ditulis terbalik." Chu Chen berkata, "Apakah Anda ingin membuat taruhan lagi hari ini? Mari kita lihat. Mari kita lihat apakah saya bisa keluar dari Gedung Jintan dengan selamat." Mata Rong Dong bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dideritanya di Royal Court Hotel. "Kamu juga tahu bahwa ini adalah Gedung Jintan." Rong Dong mengertakkan gigi dan menatap Chu Chen. "Keamanan akan segera tiba. Saya harap kamu masih bisa bersikap tegar setelah beberapa saat." Panggilan telepon Chu Chen telah dijawab. Pintu lift juga terbuka saat ini, dan beberapa penjaga keamanan keluar dengan cepat. Rong Dong dan Qian Busao sama-sama memasang cibiran lucu di mata mereka. Menunggu pertunjukan yang bagus, Song Yan tanpa sadar meraih sudut pakaian Chu Chen. "Saudara Bei," kata Chu Chen, "saya di Gedung Jintan sekarang. Tolong beritahu Huang Yuhai bahwa saya sedang mengobrol dengan manajer Huang di Gedung Jintan miliknya." Begitu Chu Chen selesai berbicara, murid manajer Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil.
Dia tahu bahwa Chu Chen telah menelepon Xia Bei dan keluarga Huang, jadi dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Tapi dia tidak pernah menyangka akan mendengar nama lain di mulut Chu Chen, Huang Yuhai. Tuan muda dari keluarga Huang ini telah jauh dari rumah selama beberapa tahun. Saat dia kembali kali ini, dia sangat dicintai oleh lelaki tua itu. Di ujung lain telepon, Xia Bei jelas tertegun sejenak, dan kemudian berbisik, "Xiao Chen, apakah kamu dalam masalah? Aku akan segera membawa seseorang ke sana." "Tidak, ini hanya masalah kecil." Chu Chen tersenyum. "Saudara Bei, telepon saja dan beritahu Huang Yuhai kata-kata yang tepat." Chu Chen menutup telepon, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Itu datang dengan sangat cepat. "Manajer Huang, saya pikir Anda bisa menunggu. Mungkin akan ada panggilan yang datang kepada Anda." Manajer Huang ragu-ragu sejenak. Jika Chu Chen hanyalah menantu dari keluarga Song, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi jika Tuan Huang Yuhai benar-benar terlibat, orang lain tidak bisa mengurus urusan keluarga Huang, tapi keluarga Huang sendiri bisa. Dia hanya ingin memanfaatkan hubungan Xia Bei. Rongdong berkata dengan keras, Tuan muda Huang tidak mungkin mengabaikannya. Qian Busao juga menatap Chu Chen dengan cermat. Song Yan bahkan lebih terkejut lagi. Chu Chen ini memiliki hubungan yang baik dengan Xia Bei. Kemarin dia mengatakan dia sedang mengobrol dengan Ye Sao Huang, dan hari ini dia bertemu dengan tuan muda dari keluarga Huang. Ini pasti hubungan yang baik. Manajer Huang terdiam beberapa saat, tiba-tiba ponsel di sakunya berdering. Wajah Rongdong dan yang lainnya berubah pada saat yang sama, dan jantung mereka berdebar kencang. Bisakah Anda benar-benar membuat khawatir tuan muda keluarga Huang dengan berurusan dengan seorang Chu Chen? Manajer Huang mengeluarkan ponselnya dan menjawab panggilan itu. Suaranya tiba-tiba penuh hormat, Tuan Yuhai. Manajer Huang dengan cepat berjalan ke samping. Itu benar-benar nomor telepon Huang Yuhai. Song Yan tertegun, dengan lembut menarik Chu Chen, dan merendahkan suaranya. "Apakah kamu benar-benar mengenal tuan muda dari keluarga Huang?" Chu Chen berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku pergi ke Tianhao Bar dan memukuli tuan muda keluarga Huang? Tuan muda dari keluarga Huang adalah Huang Yuhai." Song Yan tertegun dan kulit kepalanya terasa mati rasa. "Gila? Chu Chen benar-benar gila. Kalau begitu kamu meminta Xia Bei untuk memberitahu Huang Yuhai. Apakah kamu benar-benar?" Song Yan hampir menangis tetapi tidak menangis. Dia tidak bisa lepas dari pemukulan parah hari ini. Manajer Huang kembali dengan ekspresi yang rumit, melirik ke arah Chu Chen, menarik napas dalam-dalam, dan senyuman segera muncul di wajahnya. "Tuan muda Chu, itu adalah kesalahpahaman." Tuan muda Yuhai berkata, "Izinkan saya meminta maaf kepada Anda atas kesalahannya nama." Rongdong langsung tertegun, matanya melebar hingga ekstrim. Tubuh Qian Busao bergetar hebat. Chu Chen sebenarnya ada hubungannya dengan tuan muda Yuhai? Qian Busao menatap Rongdong dengan tajam. Hari ini Rongdong datang ke kantornya dan berkata dia ingin membalas dendam pada Chu Chen. Tetapi Chu Chen hanyalah menantu dari keluarga Song, jadi Qian Busao tentu saja bersedia membantu. Tapi sekarang, bahkan tuan muda dari keluarga Huang pun khawatir. Qian Busao dan Rongdong pergi dengan kecewa, tidak berani berkata lebih banyak. "Nona Song,
Jika Anda menyukainya, Anda dapat menghubungi saya. Ngomong-ngomong, harganya bisa lebih menguntungkan. Sikap manajer Huang jelas membaik, dan dia pergi bersama penjaga keamanan gedung Jintan. Song Yan merasa seolah-olah sedang bermimpi, dan tanpa sadar mencubit lengan Chu Chen. Apakah sakit? Chu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak sakit. Song Yan mencubit dirinya sendiri dengan kekuatan yang sama, mendesah pelan, mengerutkan kening, dan menatap Chu Chen, pembohong. Song Yan tidak percaya bahwa konflik yang akan pecah dapat diselesaikan dengan mudah hari ini. Tidak ada yang berani bertarung di gedung Jintan. Chu Chen bertarung dan masih aman. Keluarga Huang, wajah Huang Yuhai merosot dan dia membuang teleponnya ke samping. Chu Chen, Huang Yuhai sangat membenci nama ini di dalam hatinya. Berlutut di Tianhao Bar, Huang Yuhai bahkan bermimpi untuk membalas rasa malunya. Tapi Huang Yuhai adalah seseorang yang pernah berhubungan dengan dunia Kimen. Dia tidak berani bertindak gegabah tanpa yakin berurusan dengan Chu Chen. Jika Chu Chen sengaja mempersulitnya di gedung Jintan, Chu Chen pasti yang akan disalahkan. Huang Yuhai tidak mau disalahkan. Terlebih lagi, Huang Yuhai tidak menyangka dengan kekuatan Chu Chen, penjaga keamanan di gedung Jintan bisa menghadapinya. Saudaraku, apakah Chu Chen ini benar-benar kuat? Orang yang duduk di sebelah Huang Yuhai adalah Huang Xiu. Bahkan kamu takut padanya. Apakah kamu ingin aku mengambil tindakan dan memukulinya untuk membuat saudaraku menghela nafas lega? Ini tidak sepenuhnya karena rasa takut. Huang Yuhai menggelengkan kepalanya. Untuk menghadapi orang-orang seperti Chu Chen, dia juga tidak akan bergerak. Jika dia ingin bergerak, dia harus kehilangan kemampuan untuk membalas. Jika tidak, tentu saja dia tidak akan menjadi lawan dari keluarga Huang. Tapi akan sangat berbahaya jika Anda memilih untuk menggunakan ikan sampai mati dan mengalahkan jaring. Saya tidak melihat betapa kuatnya keterampilan Kimen. Huang Xiu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Huang Yuhai tanpa sadar tenggelam dan meringis kesakitan. Dengar, kakakku telah mempelajari banyak keterampilan aneh selama beberapa tahun, tapi dia masih tidak bisa menahan telapak tangan Xiu. Huang Yuhai tersenyum pahit. Kamu pikir semua orang sama berbakat dan ahli seni bela diri seperti kamu? Namun, Xiu, kamu tidak dapat mengambil tindakan dengan mudah di luar. Kamu adalah kartu truf di tangan ayah. Pada saat kritis, kamu dapat membuat semua orang saya terkejut. Sama sekali tidak ada seorang pun di antara generasi muda di Canceng yang dapat menahan 5 gerakan di tangan Anda. Babak 44, bermain di gym. Sudut mulut Huang Xiu sedikit terangkat, dan dia juga memiliki kepercayaan diri yang sama. Ngomong-ngomong, jika kakak membutuhkan aku untuk memukuli Chu Chen kapan saja, tanyakan saja. Huang Yuhai mengangguk dan menyipitkan matanya dengan dingin. Dalam 2 hari, upacara kebangkitan singa akan dimulai. Pada hari itu, para tetua sekte saya akan muncul. Huang Yuhai memikirkan kata hijau pada upacara kebangkitan singa dan pemetikan hijau yang telah dipilih oleh lelaki tua itu, karakter Chu Chen. Momen ketika dia memenangkan kejuaraan mungkin adalah momen paling gemilang bagi Chu Chen. Mata Huang Yuhai menjadi lebih dingin. Tapi, mungkin, itu juga saat dia terjatuh dan tidak pernah bisa melupakannya. Gedung Jintan, lantai 21, Chu Chen melihat ke kejauhan,
bendera warna-warni berkibar. Itu kota Jintan kan? Panggungnya sudah disiapkan. Song Yan juga menoleh. Pupil matanya sedikit menyempit, dan dia tampak khawatir. Meskipun jaraknya agak jauh dan dia tidak bisa melihat dengan jelas, tahap pemetikan hijau di alun-alun sangat tinggi. Ketinggian panggung pemetikan hijau setidaknya harus lebih dari 10 meter. Bibir Song Yan sedikit bergetar. Persaingan akan sengit saat itu. Apakah kita sudah mendiskusikannya? Tanya Chu Chen. Song Yan mengangguk. Diskusikan saja detail spesifiknya dengan manajer Huang. Song Yan masih menatap Chu Chen dengan bingung. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa tuan muda dari keluarga Huang masih membantunya ketika Chu Chen dengan jelas mengatakan bahwa dia telah mengalahkan tuan muda dari keluarga Huang. Gunakan kekuatan musuh untuk menyerang musuh lain. Farmasi Qian, kantor Qian Busao dipenuhi asap. Setelah keduanya kembali ke kantor, mereka tetap diam. Qian Busao mengira dia bisa membantu Rongdong dengan sedikit usaha. Tapi di luar dugaan, dia malah ditampar dan ditendang, malah tidak berani kentut dan pergi begitu saja. Tuan muda dari keluarga Huang, dengan identitas pentingnya, menekan kedua orang ini. Pintu kantor terbuka, manajer Huang masuk. Rongdong mematikan puntung rokoknya dan berdiri. Manajer Huang, bagaimana si idiot Chu Chen itu bisa mengenal tuan muda Yu Hai? Saya hampir tertipu olehnya. Manajer Huang mendengus dingin dan memandang Rongdong. Tuan muda Yu Hai baru saja menelepon saya lagi. Upacara pembukaan kota Jintan akan segera hadir. Dia tidak ingin merepotkan. Jika Chu Chen ada di sini, dia tidak akan memperhatikan apapun yang terjadi di luar gedung Jintan. Mendengar ini, mata Rongdong berkilat dengan ekspresi kejam yang gila. Manajer Huang, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Qian Busao di samping juga berdiri. Dengan tamparan dan tendangan ini, saya akan memotong salah satu tangan dan salah satu kakinya. Biarkan aku yang melakukannya. Rongdong berkata, Saudara Sao, aku tidak memikirkannya dengan hati-hati hari ini. Qian Busao mengangguk, saya akan menunggu dan melihat. Pada saat yang sama, Qian Busao juga mencibir, keluarga Song sangat naif. Apakah menurut Anda dengan berhubungan dengan keluarga Xia, Anda dapat membuka pasar farmasi di Changcheng selama bertahun-tahun? Meskipun keluarga Xia adalah seorang taipan di industri farmasi Yangcheng, mereka tidak bisa menginjakkan kaki di Changcheng. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kue Changcheng bukan milik mereka untuk diambil, dan sekarang mereka terlalu percaya diri. Rongdong menelepon dan mengangkat sudut mulutnya dengan dingin. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana Chu Chen lolos. 10 menit kemudian, Song Yan mengemudikan mobilnya perlahan keluar dari tempat parkir gedung Jintan. Chu Chen melirik ke kaca spion dan berkata, sayang, sepertinya kita menjadi sasaran lagi. Wajah Song Yan berubah. Siapa itu? Bagi mereka yang belum yakin, kata Chu Chen pelan, ada lebih dari satu mobil. Sepertinya tidak ada cara untuk melarikan diri. Song Yan mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku akan meminta Xiao Qiu untuk mengambilnya. Sudah terlambat, Chu Chen berkata, ikuti rute yang saya katakan. Song Yan terkejut, melirik Chu Chen, dan tiba-tiba menginjak pedal gas. Mobil-mobil di belakang mengikuti dengan cepat. Belok kiri, Chu Chen tiba-tiba berkata,
Song Yan mengikuti kata-kata Chu Chen. Mobil itu melaju kencang di jalan. Tetapi ada banyak mobil di jalan, jadi Song Yan tidak bisa mempercepatnya secepat mungkin. Selain itu, dia dengan jelas melihat mobil mengikuti di belakangnya dan tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Apa yang harus kita lakukan, Chu Chen? Bagaimana kalau kita langsung ke jalan layang lalu ambil jalan tol? Jangan terburu-buru, dengarkan saja aku. Belok kanan di persimpangan di depanmu. Chu Chen melirik ke belakang. Orang-orang di belakang ini seharusnya adalah orang-orang dari Glory Boxing Gym. Saat Song Yan mendengarkan perintah Chu Chen, dia merasakan ada sesuatu yang semakin tidak beres. Melirik ponsel Chu Chen dari sudut matanya, Song Yan merasa pusing. Apakah kamu menavigasi? Dia awalnya mengira Chu Chen dengan tenang menganalisis rute pelarian dan menghindari pengejar di belakangnya. Tanpa diduga, dia benar-benar sedang melakukan navigasi. Tentu saja, Chu Chen berkata tanpa basa-basi, belok kanan di persimpangan 300 meter di depan. Silakan ambil jalur belok kanan. Song Yan, pengejar di belakangnya tidak bisa digoyahkan, dan sepertinya lawannya tidak berniat bertemu dengannya sama sekali. Sebaliknya, dia mengikuti dengan semakin lambat dan santai. 500 meter di depan, kita sudah dekat dengan tujuan kita. Chu Chen meletakkan ponselnya dan melirik ke arah mobil di kaca spion. Tidak heran mobil itu datang begitu cepat, jaraknya cukup dekat. 500 meter di depan, di mana tempat itu, Song Yan merasa seperti dia akan menangis. Dia sepertinya memiliki kesan tentang tempat ini, tapi dia tidak memikirkannya sejenak. Bukankah orang-orang di belakangmu dari Glory Boxing Gym? Aku akan mengirim mereka pulang. Chu Chen tersenyum. Mata Song Yan tiba-tiba melebar dan membulat. Dia memiliki wajah yang cantik, dan tanpa sadar kakinya melunak. Dia mengerti. Di depan adalah Glory Boxing Gym. Meskipun dia belum pernah ke sana, dia pernah melewati tempat ini sebelumnya. Chu Chen tahu dengan jelas bahwa orang-orang dari Glory Boxing Gym sedang mengejarnya. Tapi dia benar-benar pergi ke sarang lawan. Bukankah ini hanya memasukkan seekor domba ke dalam mulut harimau dan mencari kematian? Tidak heran pihak lain menjadi kurang cemas jika semakin dia mengikuti. Song Yan ingin menangis. Chu Chen, apakah kamu gila? Mobil Song Yan berhenti di pintu masuk Glory Boxing Gym. Apa yang kamu lakukan? Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mata Chu Chen dipenuhi dengan semangat juang, dan dia tersenyum percaya diri, tendang gymnya. Chu Chen membuka pintu dan keluar dari mobil. Saat ini, beberapa mobil yang mengejar Chu Chen di pinggir jalan sudah berhenti. Pintu mobil terbuka satu demi satu, dan orang-orang dari Glory Boxing Gym keluar satu demi satu dan menatap Chu Chen. Seperti sekawanan harimau jahat yang memandangi seekor domba kecil. Di salah satu mobil, Rong Dong keluar dari mobil, menatap Chu Chen dengan wajah dingin, dan mencibir. Tiba-tiba aku teringat 8 kata, panik dan tidak ada pilihan jalan, tidak ada pilihan makanan. Kamu baru saja melakukan 4 kata pertama dengan jelas. Mengapa tidak? Tolong tunjukkan kepada saya apa artinya lapar dan tidak selektif dalam memilih apa yang Anda makan. Rong Dong menunjuk ke tempat sampah di pinggir jalan. Kamu makan semua yang bisa dimakan di sini.
Aku berjanji kamu bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat hari ini. Banyak orang berkumpul untuk menonton. Song Yan keluar dari mobil dan berdiri dengan gugup di samping Chu Chen. Chu Chen mengangkat kepalanya, melihat kata-kata Glory Boxing Gym, dan tiba-tiba melangkah masuk. Siapa yang bisa memberitahuku prosedur untuk menendang Jim? Bersambung.